Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Ahmad Tariq Fadila dari kelas 10 MIPA 5 absen 2. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai teks laporan hasil observasi. Langsung saja kita masuk ke materi. Apa sih yang disebut dengan teks laporan hasil observasi? Pengertian dari teks laporan hasil observasi atau teks LHO sendiri yaitu teks yang memberikan informasi secara rinci, detail, dan umum mengenai suatu objek berdasarkan fakta dari hasil pengamatan. Jadi sesuai dengan namanya yaitu hasil observasi. Maka teks tersebut disusun berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan dan tentunya bersifat faktual atau berdasarkan fakta. Setelah pengertian, yaitu ada tujuan teks laporan hasil observasi. Tujuan utama dari teks laporan hasil observasi yaitu untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai suatu objek atau fenomena yang dibahas dalam teks tersebut. Setelah itu ada fungsi teks LHO, ada 4, yaitu yang pertama melaporkan hasil pengamatan yang telah dilakukan. Yang kedua, menjabarkan fakta dan informasi di balik solusi atau keputusan yang diberikan atas objek yang diteliti. Yang ketiga, sebagai sarana dokumentasi suatu kegiatan. Dan yang keempat, sebagai sumber informasi yang bersifat faktual atau berdasarkan fakta. Setelah fungsi, teks LHO juga memiliki ciri-ciri loh. Apa saja ciri-ciri teks LHO? Teks LHO mempunyai 5 poin atau 5 ciri-ciri, yaitu yang pertama, seluruh informasi bersifat objektif. Objektif dalam artian penjelasan yang disajikan sesuai dengan keadaan objek yang sebenarnya yang sedang diteliti. Jadi tidak boleh misalkan objek yang diteliti dalam keadaan A tetapi saat disajikan kondisi objek dalam keadaan B gitu. Jadi harus sesuai dan faktual atau berdasarkan fakta. Kemudian poin kedua yaitu dapat diperjelas dan dibuktikan kebenarannya. Poin ketiga, pengamatan dilakukan secara sistematis. Jadi pengamatan harus urut mulai dari waktu, tempat, kemudian objek apa yang akan diteliti dan lain sebagainya. Kemudian peninjauan dilakukan dengan cermat dan teliti. Dan yang terakhir, bersifat umum, global, universal. Jadi penjelasannya harus secara umum, tidak ada unsur opini. Kita masuk ke bagian selanjutnya yaitu sifat teks laporan hasil observasi. Sifat teks LHO yaitu ada 3. Yang pertama informatif, kedua komunikatif, dan yang ketiga objektif. Informatif mempunyai arti menyajikan atau memberikan informasi sesuai kebutuhan pembacanya. Kemudian komunikatif menggunakan kalimat yang mudah dimengerti oleh pembaca. Jadi karena menggunakan kalimat yang mudah dimengerti sehingga membuat pembaca seolah-olah berkomunikasi dengan teks tersebut. Dan yang ketiga, objektif, yaitu disajikan sesuai dengan keadaan objek yang sebenarnya yang sedang diteliti. Setelah sifat teks tadi, kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu struktur teks laporan hasil observasi. Ada 3, yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Pernyataan umum berisi informasi umum mengenai hal-hal atau topik yang akan disampaikan. Jadi pada bagian ini hanya berisikan gambaran topik apa yang akan dibahas pada teks laporan hasil observasi. Kemudian yang kedua ada deskripsi bagian, berisi penjelasan yang dijabarkan secara rinci dan detail dari hasil observasi yang dilakukan. Penjelasan bisa berupa klasifikasi yang bersifat teknis dan deskripsi yang lebih spesifik dari objek. Kemudian yang ketiga ada deskripsi manfaat, yaitu berisi fungsi atau manfaat setiap objek yang telah diamati. Setelah struktur kita masuk ke kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan ada 6, yaitu yang pertama menggunakan frasa, nomina, dan verba. Frasa sendiri merupakan gabungan beberapa unsur yang membentuk arti tertentu. Jadi frasa ini berbeda dengan kata. Kata itu dapat memiliki arti maupun tidak memiliki arti. Tetapi frasa itu pasti memiliki arti tertentu. Contoh frasa nomina atau benda yaitu hampir semua orang menggemari motor matic sebagai pilihan kendaraan. Motor matic di sini yaitu sebagai nomina. Kemudian contoh frasa verba yaitu paman akan menulis menggunakan pulpen yang baru ia beli. Verba di sini atau kata kerja yaitu menulis. Kemudian kaidah kebahasaan yang kedua yaitu afiksasi atau kata imbuhan. Afiksasi sendiri dibagi menjadi 4 yaitu prefiks, infiks, sufiks, dan konfiks. Prefiks yaitu kata imbuhan yang berada pada awal kata. Contoh menggambar berasal dari kata dasar gambar.
diimbui kata me. Kemudian berjalan, berasal dari kata dasar jalan. Yang kedua infix, yaitu kata imbuhan yang berada pada tengah kalimat, jadi kata imbuhan tersebut disisipkan di tengah kalimat. Contoh, seruling berasal dari kata suling, temali berasal dari kata tali. Kemudian yang ketiga ada sufiks. Sufiks merupakan kata imbuhan yang berada pada akhir kata. Contoh, pustakawan, patriotisme. Kemudian yang terakhir ada konfiks, merupakan kata imbuhan di awal dan di depan. Maksud saya di awal dan di akhir. Contoh, memberikan berasal dari kata beri. Kemudian menyalahkan berasal dari kata salah. Kemudian berdatangan berasal dari kata datang dan sebagainya. Kemudian kaidah kebahasaan yang ketiga yaitu kata kerja definisi. Kata kerja definisi yaitu menggunakan verba definitif seperti adalah, merupakan, yaitu. Contoh, komodo merupakan hewan reptilia purba. Indonesia adalah negara berbentuk republik. Kemudian yang keempat yaitu kata kerja deskripsi. Kata kerja deskripsi menggunakan verba sebagai deskriptif. Contoh, komodo berbadan besar, memiliki lidah yang panjang, serta warna kulit berwarna keabuan. Kemudian yang kelima, kaidah kebahasaan yang kelima yaitu menggunakan kata pengelompokan. Contoh, seperti dipilih, dikelompokkan, terbagi, terdiri atas. Contoh, sampah terbagi menjadi dua yaitu organik dan anorganik. Kemudian kaidah kebahasaan yang terakhir yaitu kalimat simpleks atau kalimat tunggal yang terdiri dari satu klausa dan kalimat kompleks atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua klausa atau lebih. Contoh, kelelawar merupakan hewan nokturnal. Nah, pada kalimat ini hanya terdiri dari satu klausa. Kemudian contoh dari kalimat kompleks atau kalimat majemuk yaitu harimau merupakan hewan karnivora, sedangkan sapi merupakan hewan herbivora. Nah, pada kalimat ini terdiri dari dua klausa. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.